Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marulitua Silaban. Pada hari ini Kamis 22 Desember 2022 untuk mengulas berita yang cukup menarik, yaitu KPU melibatkan ahli dalam penataan daerah pemilihan DPR dan DPRD pada pemilu 2024. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita minum air mineral dulu biar kita sehat dan segar. Sebelum kita lanjutkan, tentunya juga dalam memeriahkan dan memperingati Hari Ibu yang jatuh pada hari ini Kamis 22 Desember 2022, kami dari meja redaksi satukanindonesia.com mengucapkan selamat Hari Ibu. Kita doakan dan kita dukung kaum ibu tetap bersemangat, dan salam untuk semua kaum ibu. Tetaplah bersemangat, tetaplah bergairah, jadilah ibu yang senantiasa memberikan kehidupan dalam setiap kehidupan keluarga. Pemirsa, kita lanjutkan dengan ulasan berita kita hari ini. KPU Republik Indonesia melibatkan ahli kepemiluan dalam menetapkan dan menentukan daerah pemilihan untuk jumlah lokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk provinsi dan kabupaten kota pada pemilu 2024 mendatang. Langkah untuk melakukan penentuan alokasi kursi dan melalui dapil dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyusun daerah pemilihan pada pemilu 2024 mendatang. Hasyim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum menyatakan dalam jumpa pers yang dikutip oleh beberapa media dan tentunya termasuk satukanindonesia.com pada hari Kamis 21 Desember 2022 menyatakan bahwa kami sudah melakukan rapat pleno untuk bagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di antaranya adalah kami memohon minta bantuan kepada para ahli kepemiluan yang memang konsentrasinya dalam kajian-kajian daerah pemilihan umum, kata Hasyim Asyari. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan ahli tersebut terdiri dari Profesor Ramlan Surbakti selaku guru besar pada ilmu politik di Universitas Airlangga. Tentunya bagi kita Profesor Ramlan Surbakti bukan asing lagi. Ramlan Surbakti adalah selain ahli bidang kepemiluan, juga pernah menjadi anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum pada 2 periode yang lalu. Selain Profesor Ramlan Surbakti, Komisi Pemilihan Umum juga melibatkan ahli dari Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Ahsanul Minan selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dikatakan Hasyim, ketiga ahli ada juga Mas Didik Supianto, dan yang keempat ada juga Sidik Pramono. Itu bahwa Didik Supianto dan Didik Pramono adalah merupakan ahli yang konsentrasinya di bidang kepemiluan. Menurut Hasyim, perlunya menghimpun pandangan para ahli kepemiluan tersebut sebagai upaya untuk KPU dalam menyusun dan merumuskan daerah pemilihan yang tepat
dalam menentukan alokasi kursi daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi pada pemilu 2024 mendatang. Dikatakan hasil, sekiranya ada penyesuaian, misalnya dengan adanya daerah otonomi baru atau sesuai dengan dinamika situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Tutur Hasim. Pemirsa, tentunya daerah otonomi baru yang dikatakan oleh Ketua KPU tersebut adalah bersesuaian dengan adanya 4 daerah otonomi baru di bumi Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Lebih lanjut, Hasim menegaskan, KPU akan mengambil sejumlah langkah-langkah membentuk tim yang akan bekerja berdasarkan timeline atau jadwal yang telah ditentukan. Lalu hasil kerja yang dilakukan oleh tim tersebut akan dijadikan sebagai bahan dalam menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penetapan dapil pada pemilu 2024. Selanjutnya akan dilakukan fokus group discussion FGD menurut Hasim dilakukan sebanyak 2 kali dengan melibatkan para ahli dan juga melibatkan partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember yang lalu. Selain itu telah dirapikan dan akan dibawa ke uji publik di tingkat nasional untuk daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan di tingkat provinsi untuk daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi. Lalu akan diusulkan dilakukan rapat pendapat dengan komisi yang membidangi kepengurusan di DPR untuk dilakukan konsultasi, kata Hasim. Selanjutnya dikatakan Hasim, masukan dari para ahli dan partai politik dalam menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang dapil dan alokasi kursi adalah sangat diperlukan, mengingat daerah pemilihan adalah salah satu aspek strategis dan penting dalam sistem kepemiluan di Indonesia dan juga untuk menentukan wajah sistem pemilu Indonesia yang lebih baik, yang berkualitas sesuai dengan asas pemilu. Pemirsa, satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melibatkan ahli dalam penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi pada pemilu 2024 mendatang merupakan persiapan yang dilakukan oleh KPU guna mengambil keputusan dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sebagaimana pada tanggal 1 Januari 2023 dan hingga 8 Februari 2023 adalah merupakan tahapan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan agenda yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan partai politik peserta pemilu untuk tingkat nasional dan partai politik peserta pemilu untuk tingkat pemilu pada daerah provinsi Aceh yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 14 Desember yang lalu. Pemirsa, kita cukupkan ulasan kita pada hari ini tentang Komisi Pemilihan Umum melibatkan ahli dalam penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi pada pemilu 2024. Kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana sesuai dengan asas pemilu yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana telah diterbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pemilu kita dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, umum, jujur dan rahasia serta adil atau luber dan jurdil. Saya, Maruli Dua Sulaban, pimpinan umum Satukan Indonesia Rento, undur diri dari hadapan Ibu Bapak pemirsa Satukan Indonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Minum dulu pemirsa, minum air mineral dulu. Tetap sehat dan segar. Terima kasih.